itu untuk menjalankan, kalau Dewan Komisaris itu untuk mengawasi. Oke. Tata kelola perusahaan ada dua sistem. Nomor satu one board system, yang kedua adalah two board system. Tadi ada yang salah, jawabannya one board. Jangan pernah akan sampai salah, karena ini soal yang sangat mudah. Indonesia selalu two board system. One board system itu Singapura biasanya. Oke, kita lanjut ke memaparkan terkait si kepemimpinan manajemen. Atau tepatnya nanti ada sedikit kepemimpinan manajemen risiko. Bedanya apa? Kepemimpinan manajemen itu adalah kepemimpinan dalam memanage. Kalau manajemen risiko berarti kepemimpinan dalam memanage risiko. Bedanya tipis. Nah, definisinya sebenarnya sangat banyak, teman-teman. Cuma nanti untuk keperluan UAS gitu ya, UAS atau si ujian sertifikasinya, kalian mengacu pada slide ini aja. Oke, jangan kemana-mana. Memang banyak referensinya, tapi jangan kemana-mana, ke yang sini aja. Oke. Jadi kepemimpinan adalah proses, kata kuncinya sebenarnya mempengaruhi teman-teman yang lain atau subordinate atau pegawai atau employees untuk satu tujuan tertentu. Intinya itu, kepemimpinan perilaku seorang individu yang memimpin aktivitas kelompok ke tujuan yang ingin dicapai. Kepemimpinan adalah pengaruh antara pribadi, antara individu membentuk satu kelompok ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. Intinya ada satu orang mempengaruhi ke tujuan tertentu. Oke, jadi kita sebagai pemimpin mempunyai sifat kepemimpinan, pasti yang dipimpin itu adalah manusia, gitu ya, atau individu-individu lainnya. Oleh karena itu nggak mungkin sendiri. Jadi mempengaruhi aktivitas atau proses atau sistem atau orang lain atau organisasi ke satu tujuan tertentu. Intinya kayak gini. Berikutnya, kepemimpinan manajemen dalam SNI ISO 31000 atau dalam manajemen risiko itu ada di kepemimpinan dan komitmen. Ingat ya, ini adalah di bagian kerangka kerja manajemen risiko. Berarti manajemen, pimpinan puncak, serta jajaran manajemen lainnya itu harus memberikan komitmen yang kuat. Ya, jadi kalau misalnya sekali kita bikin policy, kita bikin kebijakan, kita bikin protokol, misalnya jangan sampai kita malah sebagai pemimpin yang tidak menaatinya. Intinya cuma gitu teman-teman, jadi sedikit normatif. Nah, ini sekali lagi teman-teman sangat banyak referensinya, tapi kita memakai yang Goldman punya. Goldman itu psikolog ya. Jadi kita memakai dari Goldman punya, yang dimana ini pasti akan beberapa ditanyakan di dalam UAS atau tepatnya di dalam rangkaian assessment dari LSPMKS, gitu ya, yang dimana nanti kalian akan mengerjakan di saat UAS nanti. Jadi ini kalian telan aja dan tolong dipelajarin. Jadi ada beberapa tipe kepemimpinan, ada 6 kalau nggak salah. Yang pertama itu visionary. Visionary ini tipe pemimpin yang mengartikulasikan tujuan sejatinya gitu ya. True purpose katanya dan selaras dengan nilai-nilai. Jadi kata kuncinya aja yang kalian melihat lebih dalam lagi. Itu mengartikulasikan tujuan. Visionaris. Cukup obvious menurut saya, visionaris berarti saya pengen ke sini. Saya pengen menjadi yang terbaik sedunia. Ayo kita sama-sama seperti itu. Nomor 2 adalah coaching. Coaching adalah pemimpin yang sering melakukan perbincangan mendalam sama karyawannya dan senang menggerakkan karyawan dengan cara membimbing. Kata kunci adalah membimbing sama suka perbincangan mendalam. Jadi misalnya ada pegawai yang lagi murung gitu ya, begitu dideketin, lu kenapa sih akhir-akhir ini kok kayaknya murung terus gitu. Yuk saya bantu, itu coaching. Kalau afiliatif, berarti ini suka memperhatikan perasaan orang-orang yang dipimpinnya. Ini kata kuncinya teman-teman, tidak menekankan pada hasil, tapi kebutuhan emosi karyawannya. Biasanya ini orang-orang yang sangat-sangat berempati gitu ya, sangat tegang rasa sama si karyawan-karyawannya. Sangat-sangat observant, dan juga dia
memiliki hal penting terhadap afiliasi. Afiliasi berarti perasaan, gitu ya, terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Jadi dia ngeliatin moodnya, oh lagi jelek nih, kita lucu-lucuan dulu gitu. Atau misalnya dia kita lagi good mood, ya udah kita targetnya pasangnya lebih tinggi misalnya. Jadi kita sangat memperhatikan perasaan orang yang dipimpinnya. 4, demokratik atau demokrasi. Jadi ini jelas ya, demokrasi berarti mendengarkan pendapat dari orang yang dipimpinnya. Jadi lu mau apa, lu mau apa, lu mau apa, lu mau apa. Oke, kita mufakat segini ya. Seperti itu ya, kurang lebih. 5 itu pace setting. Pace itu berarti kecepatannya gitu ya. Jadi biasanya memiliki standar kerja yang tinggi. Gitu. Udah gitu sedikit obsesif terhadap si pekerjaannya. Nah, pemimpin ini biasanya memberikan tugas tanpa memberikan arah. Karena pikirannya itu orang di bawahnya itu udah ngerti. Nah, tipe pace setting ini biasanya orang-orang yang kita mesti ngejar gitu ya. Kita mesti ngejar si bos ini. Seperti itu. Kita mesti ngejar si pemimpin ini. Ibaratnya seperti kalau misalnya kita mau belajar berenang gitu ya, si orang pace setting ini dia cuma nyeburin kita gitu, nggak diajarin caranya, tapi dia cepurin kita aja. Kalau misalnya mungkin dia tenggelam ya udah gitu ya, berarti dia keluar dari organisasi. Atau dia minta-minta tolong, ya udah kita kirim orang. Atau dia ternyata bisa sendiri berenang dengan susah payah. Biasanya tipe-tipe kepemimpinan pace setting seperti itu. Jadi standar kerja tinggi, obsesif, dipikirnya si bawahan udah ngerti, gitu ya, atau dipaksa. Nomor 6 adalah commanding. Commanding ini berarti pemberi arah gitu ya, atau pemberi komando. Commanding ini selalu memerintah dan pengennya tuh orang-orang itu nurut apa kata dia. Gitu ya, secara langsung. Biasanya ngontrol atau memantau setiap situasi sebisanya. Misalnya di saat sekarang lagi WFH nih teman-teman, tiba-tiba ada meeting 5 menit lagi meeting ya. Nah, itu biasanya memantau, mengontrol bahwa si pegawainya ini beneran ada di stasiun kerjanya di rumah, bukan lagi ada di puncak misalnya, atau lagi ada di Bali misalnya, kayak gitu ya. Jadi ini tipe yang selalu memerintah, selalu memantau, selalu mengontrol. Pertanyaannya, paling bagus yang mana? Jawabannya nggak ada yang paling bagus dan nggak ada yang paling jelek, gitu ya. Karena ini hanya tipe saja. Tipe itu bisa dicocokkan dengan situasi, tipe itu bisa dicocokkan dengan orang-orang yang dipimpinnya, tipe itu bisa dicocokkan dengan organisasi yang kita pimpin. Gitu ya. Jadi banyak tergantungnya. Cuman ini satu teori yang kita jadikan kriteria uji gitu ya di LSPMKS. Jadi teman-teman harus tahu berdasarkan si Goleman ini terhadap 6 tipe kepemimpinan manajemen risiko. Karena ini kalau nggak salah banyak soalnya di PG nanti. Oke. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai seorang pemimpin dalam memilih. Sebenarnya kita bisa milih gitu ya. Tapi kadang-kadang juga kita punya karakter-karakter yang inherent atau personal trait yang dimana kita nggak bisa ganti gitu ya. Kalau saya misalnya orang nggak sabaran, susah untuk menjadi orang yang sabar misalnya. Dalam situasi tertentu bisa, cuman secara inherent saya memang orangnya tidak sabar misalnya. Jadi ini bukan memilih, atau misalnya mungkin kita think through lah gitu ya. Jadi kita berpikir terkait tipe atau pola kepemimpinan. Jadi kita bisa milih juga jenisnya kayak apa. Kalau misalnya budaya organisasi di bank itu biasanya super formal. Sama di Tokopedia misalnya startup. Tokopedia mungkin rada santai, kita ke kantor pakai sendal juga orang nggak peduli gitu ya. Cuman kalau di bank kita harus pakai jas dan segala macamnya. Jadi kepemimpinannya pun berbeda karena budayanya berbeda. Strukturnya gimana? Pasti beda-beda juga. Kalau ternyata kita sangat-sangat tidak formal, biasanya itu bahasanya juga tidak terlalu formal. Seperti itu ya. Jadi kita melihat pemimpin itu sebagai rekan, bukan sebagai bos misalnya. Jenisnya apa, kualitas SDM-nya gimana, sebanyak apa SDM-nya. Pasti kita sebagai pemimpin beda kalau tim kita ada 2 orang doang, sama ada 200 orang, pasti beda. Gitu ya.
sasarannya kayak gimana, lingkup geografisnya kayak gimana, apakah ada yang di luar Indonesia, atau di dalam Indonesia pun apakah ada yang di luar kota, luar pulau, dan segala macam. Itu pun perlu kita pikirkan. Kemudian ada nggak infrastruktur pendukungnya, gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, mesti kayak gimana? Mesti ngapain? Nah, kita masuk ke budaya resiko. Jadi kepemimpinan itu sangat dekat hubungannya dengan budaya resiko. Kenapa? Karena kepemimpinan itu dibentuk dari, jadi biasanya itu founder mempunyai satu budaya tertentu menjadi sifat kepemimpinannya. Sifat kepemimpinannya itu sedikit banyak membentuk si organisasi punya budaya. Nah, budaya resiko maksudnya adalah norma-norma perilaku bagi individu dan kelompok yang ada di dalam organisasi itu untuk menentukan kemampuan kolektif. Kolektif berarti barang-barang dianggap satu gitu ya. Untuk mengidentifikasi dan memahami secara terbuka, diskusi segala macamnya, bertindak kayak mikirin kayak gitu ya, atas organisasi punya resiko. Oke. Jadi norma-norma dalam diskusi, bertindak, memikirkan, mempersepsikan, dan apapun itu terhadap resiko-resiko organisasi saat ini atau masa depan. Kalau budaya organisasi, berarti norma-norma segala macam dalam menjalankan kehidupan organisasi. Jalankan bisnis, jalankan pekerjaan. Cuman budaya resiko spesifik dalam mengelola resiko. Bedanya cuma itu. Nah, budaya resiko itu penting banget katanya. Ya, budaya resiko itu sebenarnya jantungnya atau intinya atau core-nya dari keputusan manusia dalam mengelola resiko. Gitu ya. Karena hal ini relevan untuk seluruh bagian organisasi. Ingat, yang mempunyai resiko adalah orang yang mempunyai tujuan. Setiap orang di dalam organisasi pasti punya tujuan, pasti punya KPI. Setiap orang yang punya KPI punya tujuan, pasti mengelola resikonya. Gitu ya. Jadi maka dari itu, kalau misalnya si budaya resikonya jelek, berarti orang-orang itu biasanya malas-malesan kasarnya. Ah, males ah. Ini mah kerjaan tambahan, manajemen resiko nggak penting segala macam. Tapi kalau budaya resikonya efektif, mungkin dia kayak, yuk kita kelola resiko bareng-bareng supaya manajemen resiko misalnya. Oke, intinya budaya resiko penting. Intinya kayak gitu. Nah, cara kita menyatakan budaya resiko biasanya kita lihat yang kiri dulu, teman-teman. Kita bisa nanya, apakah itu merupakan bahasa yang umum? Apakah semua orang, kalau saya ngomong resiko, apakah semua orang ngerti? Kalau saya tanya Indonesia itu menganut one board atau two board system, apakah semua orang ngerti? Ini pastikan dulu. Kemudian, apakah itu suatu proses bisnis? Apakah udah terintegrasi dalam proses bisnis yang ada? Kalau belum, silakan diintegrasikan. Apakah alat yang efektif? Metode maksudnya ya, atau pendekatan yang efektif? Apakah itu seperangkat nilai yang sama? Apakah satu orang ngomong manajemen risiko penting, satu kagak gitu ya. Kalau itu berarti bukan seperangkat nilai yang bersama. Cuman harus kita samakan nilainya. Sudut pandangnya gimana? Perilakunya konsisten apa enggak? Aturannya ada atau enggak? Dan dari semua ini kita bisa menyatakan budaya resiko. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana sih cara menyatakan budaya resiko? Jawabannya adalah ini, teman-teman. Oke. Nah, budaya resiko bukan mengenai menghindari resiko, tapi kita ngambil atau tepatnya sih mengelola ya. Kita mengambil atau mengelola resiko yang udah diperhitungkan, yang udah kita proses, yang udah diidentifikasi, dianalisa, dievaluasi, dikasih perlakuan. Gitu. Karena kalau kita menolak resiko, artinya sekali lagi kalau kita nolak resiko itu jawaban yang sangat salah. Kita nolak resiko berarti kita menolak KPI-nya. Kecuali memang kita udah menutup organisasinya, gitu ya. Atau kita mau nutup si inisiatifnya, atau kita mau nutup si proses bisnis ini. Oke, kemarin saya udah periksa UTS, masih banyak dari kalian yang jawabnya terima atau tolak. Sekali lagi, dan saya udah ngulangin berkali-kali, itu salah banget. Oke, kalau terima berarti kita nggak ngelola.
Kalau nolak, kita juga nggak kelola, malah itu ngebuang, lebih salah lagi. Oke, jadi budaya resiko adalah terkait pengambilan resiko yang diperhitungkan atau pengelolaan resiko sebenarnya. Nah, ini teman-teman saya bintangin secara khusus karena sekali lagi ini adalah materi yang dijadikan kriteria uji di LSPMKS, jadi teman-teman pay extra attention lah di sini ya. Apakah kalian setuju atau enggak, karena sebenarnya ini adalah teori doang gitu ya. Tapi ada 3 elemen yang menentukan budaya risiko dari suatu organisasi. Satu, asumsi dasar atau common belief gitu ya. Jadi persepsi karyawan, pemikiran, perasaan terkait risiko itu kayak gimana. Kalau asumsinya adalah jelek, berarti mereka kayak nganggapnya manajemen risiko itu tugas tambahan. Tapi kalau misalnya enggak, berarti ini adalah value dan segala macam. Dua adalah nilai atau value. Value itu berarti standar moral, perilaku, dan segala macam. Intinya adalah panduan yang tidak tertulis, teman-teman. Gitu, panduan tidak tertulis. Nah, nomor 3 adalah artefak dan kreasi. Ini adalah artefak adalah maksudnya yang nempel, yang terinternalisasi gitu ya. Jadi adalah komponen nyatanya, seperti dokumen, seperti pelaporan, seperti peraturan kayak gitu ya. Dan lain-lainnya seperti workshop misalnya, bisa juga sistemnya kayak apa, pedoman resikonya gimana, yang pokoknya yang kalian bisa pegang secara fisik, maksudnya ini adalah artefak dan kreasi. Jadi kalau ada pertanyaan, budaya resiko itu ditentukan oleh apa aja? Oleh asumsi dasar, nilai, artefak, dan kreasi. Itu jawabannya. Saya udah kasih tahu, dan jangan sampai ada yang salah. Oke. Nah, kita membangun budaya resiko juga termasuk melekatkan manajemen resiko ke dalam sistem organisasi, gitu ya. Ini cukup normatif. Jadi intinya manajemen resiko itu harus dilekatkan atau menjadi bagian integral atau intrinsik dari perencanaan bisnis, dari pengambilan keputusan, dari sistem kerja, dari struktur organisasi, dan lain-lain, sehingga itu bisa membangun budaya resiko yang efektif. Intinya gitu, teman-teman. Oke, nantinya kalau udah kayak gitu, kita bisa menentukan risk appetite, bisa nentuin risk tolerance, bisa mengelola resiko dengan lebih enak gitu ya, karena budayanya udah efektif. Kalau budaya belum efektif, susah mengelola risiko. Nah, ini adalah budaya risiko yang efektif katanya, menurut teorinya. Dan ada di manajemen risiko terpadu atau sering dikatakan juga Enterprise Risk Management atau IRM. IRM itu manajemen risiko terpadu. Maksudnya terpadu apa? Biasanya dalam satu organisasi itu banyak entitasnya, banyak lini produknya, banyak proses bisnisnya. Nah, manajemen risiko terpadu harus memadukan secara integral gitu ya, mengintegrasikan manajemen risiko di setiap lini produk, proses, sistem, entitas untuk menjadi satu kesatuan dalam satu enterprise atau organisasi gede. Ya, ada 4. Satu, manajemen risiko dan infrastruktur. Nanti ini kalian tolong baca sendiri aja, karena ini literally cuman kayak gini gitu ya. Jujurnya soalnya nggak akan nanyain sejauh ini, tapi dia akan menanyakan si 4 ini. Nomor 2 adalah strategi kepemimpinannya. Jadi bagaimana kita menerapkan si etika, si nilai. Terus ada satu ini istilah tone at the top. Tone at the top. Tone adalah ini ya, nada. Jadi kita harus menentukan si nada itu dari atas. Maksudnya si atas ini harus mendemonstrasikan si kepemimpinannya gitu ya. Kalau enggak omong kosong deh manajemen risiko, cuma ngomong doang. Anggaplah sebuah konser orkestra gitu ya. Kenapa itu bisa menjadi harmoni? Karena nadanya semua nggak ada yang fals dari si alat musiknya. Kalau ada satu biola yang fals aja, itu kedengeran biasanya.
Jadi maksudnya adalah tune at the top, kita menyamakan nada dulu supaya nggak sumbang, supaya harmoni. Cuman yang mesti menentukan nadanya itu harus topnya. Topnya itu siapa? BOD sama BOC. Oke, ini juga ada pertanyaannya. Tune at top sangat penting untuk membangun budaya dan juga mengelola resiko. Istilahnya adalah tone at the top. Ngeset nada di atas supaya turun-turunnya itu harmoni. Harus memberikan contoh, harus berkomitmen terhadap kepemimpinannya, dan lain-lain. Jangan lupa juga untuk mengkomunikasikan misi dan visi. Ya, misi, tujuan, visi, strategi, dan segala macam. Sifatnya top down selalu, karena harus dari atas ke bawah. Nomor 3 adalah akuntabilitas atau reinforcement dan reinforcement. Jadi akuntabilitas per individu, per jabatan berarti apa itu. Kemudian mengukur, menghargai kinerja. Jadi jangan sampai kita, misalnya kita ada prinsip nggak boleh telat. Nah, ternyata setelah ada yang telat nggak diapa-apain. Itu sangat-sangat tidak menghargai yang tidak telat, gitu ya. Karena yang tidak telat dia punya effort lebih untuk tepat waktu dibanding yang telat. Nah, kita harus menghargai kinerja sedemikian. Adanya insentif. Jadi bagian lu yang kerja lebih, gue kasih lebih nih. Kalau enggak dihargain dong. Gitu ya, terkait manajemen risiko. Terakhir adalah orang, to people, sama communication. Kompetensi, jangan lupa, kompetensi melekat pada individu, pada orangnya. Kemudian komunikasi, jangan sampai miskomunikasi, harus dikasih tahu. Oke, orang biasanya nggak melakukan karena tidak tahu. Jadi kualitas informasi sangat penting. Dan komunikasi biasanya top down. Oke, terus sekarang keterkaitannya apa nih kepemimpinan manajemen risiko sama budaya? Sebenarnya tadi ya, kalian baca yang di bold aja, penerapan manajemen risiko itu perlu nih partisipasi aktif, yang kondusif, yang efektif, produktif, dari seluruh jajaran manajemen, dari top sampai ke down. Dari top sampai down. Oke, dari manajemen puncak sampai lini-lini pertahanan yang pertama, maksudnya gitu. Sampai first line. Nah, partisipasi yang dimaksud adalah menjalankan kepemimpinan di bidang manajemen risiko. Oke, intinya adalah seperti itu. Nah, ini juga ditanyakan, teman-teman, kepemimpinan manajemen risiko strategis yang efektif membutuhkan beberapa pendekatan. Nah, pendekatannya ada ini nih, ada 6. Nomor 1, arah strategis. Mau kemana? Kalau kita nggak tahu mau kemana, nggak usah ngomong deh, gitu ya. Gimana mau jalan, kita nggak tahu mau kemana. Jadi nomor 1, menentukan arah strategis kemana. Nomor 2, mengeksploitasi dalam hal positif dan mempertahankan kompetensi. Misal kita kompetensinya udah ada beberapa nih, kita level upin dong. Kita masukin ke budaya, ke lembaga pelatihan, ke lembaga sertifikasi, dan lain-lain. Udah gitu kita eksploitasi nih, kita extort gitu dia, supaya dia doing better sebenarnya. 3, ini berhubungan dengan nomor 2, kita bikin human capital yang efektif. Karena sekali lagi, manajemen risiko melekatnya di individu, bukan di organisasi. Jadi, manajemen risiko yang bagus akan terbangun kalau si human capital-nya bagus. Kalau kagak bagus, ya dokumen doang bisa apa sih gitu ya. Yang menjalankan kan human-nya. Karena itu, human sangat penting. Nah, kemudian kalau misalnya udah ada beberapa budaya risiko yang kata kalian efektif sebagai pemimpin, pertahankanlah hal itu. Oke. Nomor 5, prakteknya harus etis. Gitu ya. Etis itu berarti jangan sampai tidak etis, jangan sampai nggak jujur, jangan sampai nggak disiplin, jangan sampai mau menang sendiri gitu ya. Dan lain-lain. Pokoknya harus etis. Nomor 6, membangun sistem pengawasan dan pengendalian. Semuanya kalau nggak terukur, kalau nggak bisa diperdebatkan, kalau nggak bisa diawasin, kalau nggak bisa dikendalikan,
itu sama aja bohong. Kita berarti cuma ngomong doang, gitu ya. Oleh karena itu, ini harus dikendalikan, harus diawasi, dan bahkan harus dilaporkan. Harus ada dokumentasinya. Kalau enggak, apa buktinya? Gitu ya. Apa buktinya kita menerapkan kepemimpinan resiko strategis yang efektif. Jadi harus terukur, harus juga diawasi, harus juga dikendalikan, dan harus juga didokumentasi. Oke. Nah, ini perannya, teman-teman. Anggaplah yang di tengah ini adalah tugas-tugasnya gitu ya. Tugas-tugas manajemen resikonya atau tasks-nya. Ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Ini bacanya adalah ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke atas. Oke. Jadi formal mechanism dibacanya ke sini. Berarti struktur, control, policy, tools, dan segala macam. People capabilities, interpersonal skills. Interpersonal adalah skill saya secara sosial dan emosi terhadap individu lain. Kalau intrapersonal, berarti skill saya terhadap pengendalian emosi ke diri saya sendiri. Oke, di sini inter berarti antar person, antar individu harus oke. Ngomongnya jangan nggak enak gitu ya. Dia salah dikit jangan dibentak-bentak, jangan kayak gitu. Dan juga teknis sama behavioral skills, ini terkait people skills. HR anchors maksudnya adalah orang-orang yang orang-orang bibit-bibit unggul deh kasarnya gitu ya. Jadi kita harus mengidentifikasi juga bibit-bibit unggul dan juga menanam sampai nanti dianya berbuah. Ini maksud dari HR anchors. Anchors itu jangkar, HR itu human resource. Caranya kita ukur performance-nya. Jadi kita tahu yang unggul yang mana, yang kagak yang mana. Yang unggul kasih reward, yang kagak kasih hukuman supaya semakin termotivasi. Tambahin tuh sama training sama coaching. Makin oke. Begitu sih bibit unggulnya udah mulai berbuah, minta dia knowledge sharing. Kasih tahu apa yang dia dapat ke teman-teman lain yang mungkin belum. Kemudian management style, gaya manajemen, menentukan si appetite buat resikonya, ini ya juga ya, role modelnya, gitu ya. Jadi harus menjadi teladan bagi si subordinates sebagai bawahannya. Ekspektasinya harus clear, ingat objektif harus smart, harus specific, measurable, attainable, dan lain-lain. Secara waktu oke, dan juga ekspektasinya oke, gitu ya. Jadi bisa di-achieve, dan juga spesifik, oke, dan juga masuk akal, kasarnya gitu. Harus smart. Visible communication, harus diomongin intinya, sama managing consequences. Jadi kalau ada terjadi sesuatu yang jelek, mesti ngapain. Ini management styles. Ini adalah kunci dari transformasi. Nanti ada pertanyaan terkait change management. Okay, change management adalah transformasi budaya resiko intinya. Change adalah perubahan, management adalah pengelolaan. Jadi bagaimana kita mengelola perubahan atau dalam hal ini transformasi budaya resiko. Caranya ada 4. Ini formal mechanism, people capabilities, HR anchors, sama management style. Oke. Ini juga sih langkah berikutnya, sebenarnya ini beda sumber. Kalau yang tadi dari ERMA, ya, dari RM Academy. Kalau ini dari PwC. Sorry. Intinya sama. Objektif harus dikomunikasikan, akuntabilitas harus ada, yang perform dikasih reward, share information sama knowledge, tadi trainingnya. Kompetensi itu dipromosikan, resiko diukur pastinya, pengendalian harus ada, pengawasan harus ada, dokumentasi harus ada, etika sama value itu didemonstrasikan oleh pemimpin terlebih dahulu. Karena ini adalah tone at the top. Yang ini. Intinya kurang lebih sama, teman-teman. Ini, dan ini. Gitu ya. Kurang lebih mesti ngapainnya, apa sih untuk membangun budaya resiko? Kurang lebih sama-sama aja, beda-beda teori. Nah, pertanyaannya nanti,
akan mengacu pada 3 hal ini. Oke. Nah, lanjut kita ke budaya resiko. Nah, ini kalian pelajarin juga si ketujuh poin ini. Yang pertama adalah sponsor, maksud dari sponsor adalah dukungan. Dukungan dari atas yang jelas. Sponsor eksekutif maksudnya itu. Dukungan dari atas, dari pihak-pihak manajemen eksekutif yang jelas. Kemudian mendorong risk awareness. Pemimpin yang baik itu mendorong risk awareness. Kemudian pemimpin yang baik juga. Jadi biasanya gini, kalau misalnya ada berita buruk gitu ya, ada berita buruk, misalnya kita gagal mengelola risiko reputasi nih, teman-teman gitu ya. Jangan kita menembak utusan, biasanya kita nembak sekretaris kayak gitu ya. Tolong kasih tahu ya ke yang lain, kita gagal nih. Jangan kayak gitu. Pemimpin yang baik hadapin gitu ya, karena dia pasti yang mempunyai akuntabilitas. Kasih tahu aja kalau kita memang not doing so good, kita nggak ngasih tahu. Kalau kita doing good, kita juga yang ngasih tahu. Oke, jangan asal nembak utusan yang ini, yang ini, yang ini. Itu bukan pemimpin yang efektif. Lanjut, membentuk selera, batasan atau toleransi gitu ya, limit dan segala macam. Resiko apa sih mau dibahas sama diambil, di manage? Resiko apa sih yang relevan? Resiko apa sih yang kagak? Kemudian adanya pendefinisian peran akuntabilitas terhadap pengelolaan resiko. Jangan sampai lupa, akuntabilitas somehow adalah penting. Kalian pasti belum kebayang sekarang, cuman nanti begitu kalian terjun, kalian baru tahu pentingnya akuntabilitas, dan suatu saat semoga kalian bisa balik ke slide-slide ini. Gitu ya. Karena akuntabilitas baru akan terasa kalau nanti kalian mungkin menjabat sebagai manajer atau tingkat-tingkat demikian. Tapi anyway, sekarang pelajarin dulu, akuntabilitas adalah sesuatu yang melekat pada jabatan, lapor kemana, harus ini ke siapain, siapa yang salah, dan segala macam. Nomor 6, manajemen risiko itu terlibat pada dalam pengambilan keputusan kunci. Jadi kalau kita decision making, harus membasiskan pemikiran kita itu pada manajemen risiko. Gitu ya. Jadi risk-based decision making. Itu adalah kepemimpinan yang efektif. Jadi nggak asal ngambil, nggak asal gimana mood deh, nggak gitu. Tapi berdasarkan manajemen risiko, yang ini lebih oke. Gitu ya. Terakhir, pengambilan risiko yang terampil diberikan reward dan dihargain. Kayak tadi ya, orang-orang lebih itu bisa lebih-lebih lagi kalau dikasih motivasi yang tepat. Oke, kalau misalnya telat sama kagak telat nggak ada bedanya, ya ngapain nggak telat gitu. Tapi kalau bagi yang tepat waktu ternyata, oh saya dapat nilai lebih nih, oh saya dapat seperti ini nih, oh saya dapat segala macamnya, itu adalah reward. Begitu pula dengan manajemen risiko, kalau dia misalnya oke, coba kasih reward, entah itu duit, entah itu rekognisi kayak employee of the year atau segala macam, tapi diberikan motivasi dan juga dihargai. Gunanya untuk memotivasi yang udah sama yang belum. Yang belum jadi kepengen lebih, yang lebih kepengen lebih lagi gitu ya. Itu adalah kriteria atau karakteristik kepemimpinan yang efektif. Oke, ini 2 slide akhir. Ini nanti kalian baca aja, tapi intinya adalah ini. Culture atau budaya, its strategy for lunch. Maksudnya, ini adalah idioms gitu ya, atau peribahasa bisnis, udah biasa didengar. Maksudnya adalah budaya memakan strategi untuk makan siang. Maksudnya, kalau si culture sama strategi ini tidak inline, tidak berkesinambungan gitu ya, si budaya ini akan memakan si strategi kalian. Seperti tahun lalu, pas awal-awal pandemi, Indonesia itu mengeluarkan prosedur bahwa tidak boleh mudik di saat Lebaran, gitu ya.
Yang dimana sebenarnya itu budaya yang sangat kuat di budaya Indonesia. Oke, khususnya di budaya kaum Islam. Nah, itu sangat kuat karena toh juga si Islam ini menjadi apa namanya predominan gitu ya, dominan banget di Indonesia kebetulan. Jadi budayanya juga sangat dominan. Strateginya bagus. Kita nggak mau menyebarkan COVID lebih jauh lagi karena yang namanya silaturahmi dan segala macam dan Lebaran itu adalah kumpul-kumpul. Sedangkan COVID ini sangat melarang kumpul-kumpul antara manusia, gitu ya. Strateginya udah matang, kita nggak boleh gini, nggak boleh gitu, karena Indonesia sudah tingkat gawat dan segala macam. Budayanya belum siap. Di saat kayak gitu, malah pihak pemerintah dimarahin, gitu ya, polisi dimarahin, sama kita-kita gitu ya, yang menjalankan budayanya. Dan gitu mungkin kita-kita yang masih dalam milenial atau generasi Z, mungkin masih bisa mengerti gitu ya. Udahlah ngapain sih kumpul-kumpul kita makin parah dan segala macam. Cuman mungkin dari pihak-pihak lain ada yang nge-push juga. Kayak, lu kalau nggak pulang dipecat dari kartu keluarga ya, misalnya gitu. Kata si mama atau kata si papa atau kata si opa atau si oma atau nenek segala macam misalnya. Karena ini pun terjadi di kantor saya gitu. Kita sebagai kantor menerapkan apa yang udah diperintahkan, kasarnya dimandatkan oleh si Pak Jokowi gitu ya. Pas kita ngejalanin, si pegawainya banyak yang datang. Pak, saya kalau nggak pulang gimana ya? Ini mama saya ngancem gitu. Ya kita mau gimana? Berarti ini adalah inti dari peribahasa ini. Culture, it's strategy for lunch. Jadi budayanya memakan nih si strateginya. Jadi strateginya nggak relevan. Oleh karena itu kita membuat sebuah strategi terkait manajemen resiko harus berdasarkan culture-nya juga. Gitu ya. Harus fully align. Caranya gimana? Susah. Caranya yang tadi yang udah kita bahas. Oke. Dan ini semua harus sama, jadinya risk-nya itu oke. Kalau culture wins, katanya, you lose. Gitu. Sebenarnya kayak kemarin pas pengelolaan Indonesia terhadap COVID, penyebaran COVID, Indonesia bisa dibilang kalah sama budaya, gitu ya. Oleh karena itu, berikutnya pendekatannya beda, gitu. Oke, ini juga jangan sampai kalau strategi memakan budayanya. Ini juga jangan. Culture eats strategy kita udah bahas ya. Kalau strategi eats culture, biasanya terjadi perpecahan juga, gitu ya. Biasanya terjadi perpecahan kalau strateginya, oke, kita nggak ada yang boleh pulang, semua nginep di kantor, misalnya kayak gitu. Ada istri nungguin di rumah, ada suami nungguin di rumah, ada pacar yang harus ditemuin misalnya, atau ada teman yang harus kita janji. Alhasil mungkin pegawai kalian juga malah jadi malas, gitu ya. Ngapain sih? Harus banget kayak gitu. Yang benar adalah yang ini, culture harus fully align sama strategi. Dan juga strategi harus fully align sama culture. Oke, harus berdampingan. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau misalnya nggak ada, minggu depan itu, seminggu dan 2 minggu depan itu kayaknya kalian akan belajar mandiri kurang lebih, cuman tetap masuk dalam Zoom dulu ya, karena saya akan ngasih tahu beberapa hal. Jadi kalian akan mempelajari, mereview sedikit banyak terkait prinsip lagi, yang gitu-gitu lagi ya, sekalian diingatkan melalui e-learning lagi. Cuman platformnya bukan yang kemarin teman-teman. Sekarang platformnya lebih ke desktop. Jadi kalian harus mengaksesnya dari laptop gitu ya, karena lebih komprehensif dan juga ada video-videonya. Bisa dipelajarin lebih jauh dan kayaknya lebih enak penangkapannya. Gitu ya. Nanti saya bakal assign si course-nya. Jadi kalian akan berbagi platform dengan yang lain. Nanti saya akan brief sedikit banyak. Cuman intinya Kamis depan dan Kamis depannya lagi seharusnya memakai e-learning terlebih dahulu. Selanjutnya baru kita lanjut lagi. Oke?
Kecuali diliburin nama STMA kalau mau deket-deket Natal tahun baru, kita nggak tahu juga. Oke, ada yang mau tanya? Untuk materi UAS-nya itu nggak dari awal kan Pak ya? Dari awal sampai akhir kalian bakal dihadapkan, saya lupa deh kalau salah 110 soal gitu. Karena sekali lagi bukan saya yang bikin soal, melainkan si pihak-pihak LSPMKS. Oleh karena itu nanti fungsi si e-learning ini buat nge-refresh si pemahaman kalian dari sesi 1 ke sesi sebelum UAS, sebelum UTS terutama. Untuk ujian sertifikasinya itu kapan Pak? Apa semester 1 ini? Pas UAS. Setelah selesai ujian? Jadi UTS dan UAS itu adalah rangkaian ujian kalian. Nah, nanti kalau misalnya kalian ternyata lulus, kalian melaksanakan satu prosedur terakhir dari LSPMKS yang saya nggak tahu apa. Karena biasanya beda-beda. Bisa bikin studi kasus, bisa interview, bisa dikasih soal, dan segala macam. Intinya, yang kalian lakukan selama ini adalah prosedur sertifikasi sebenarnya. Itu kerjasama LSPMKS sama STMA. Nanti kalau misalnya kita ada yang nilainya nggak memenuhi, terus kita bisa ikut ujian lagi nggak Pak buat sertifikasinya? Bisa, tapi nanti kalian harus ke pihak LSPMKS-nya. Kalau nggak salah nggak bisa langsung, karena mesti jeda sekian gitu. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Oke, bagi yang kalian yang kurang-kurang di UTS, dibalesnya di UAS, teman-teman. Jadi silahkan mempelajari dari sekarang kalau saya sih, karena di prinsip paling banyak itu orang gagal di proses sih kurang lebih ya, karena sangat banyak ya. Jadi nanti saya akan kasih kalian si materi e-learningnya. Nah, materi e-learning ini khusus memang dibangun sama tim risetnya LSPMKS. Jadi kalian pelajari dengan benar di situ. Kurang lebih sih sama yang saya kasih tahu ya. Karena saya juga basisnya itu. Tapi ini e-learning, jadi kalian bisa kapanpun mengakses lah. Lebih enak mungkin. Itu. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, kita ketemu Kamis depan. Nanti saya bakal update kalian di chat aja ya, gimana-gimananya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi nanti. Thank you ya. Kita sudahi Makasih, hari ini. Pak. Pak. Makasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, sayang.